Ada sebuah pernyataan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Bapak Jokowi pada waktu beliau menyampaikan pidatonya di saat Kongres Nasdem yang ketiga, di mana beliau menyampaikan sebuah pesan yang cukup menarik untuk kita bahas bersama, untuk kita ulas bersama. Pesan beliau adalah bunyinya kalau tidak salah seperti ini. Biasanya datang itu ramai-ramai, kemudian ketika mau pergi ditinggal ramai-ramai juga. Nah, kira-kira seperti itulah pesan Bapak Jokowi yang disampaikan dalam saat berpidato di Kongres Nasdem yang ketiga. Nah, pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini tentu mengandung sebuah makna yang cukup berarti ya. Tidak semudah apa yang dia katakan sebenarnya. Ini merupakan sebuah kekhawatiran yang disampaikan oleh Bapak Jokowi karena sebentar lagi Pak Jokowi ini akan sudah mengakhiri masa jabatannya, di mana ketika beliau sudah hengkang dari jabatannya, maka sudah berarti Pak Jokowi sudah tidak punya taring lagi di pentas politik yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, karena Pak Jokowi sudah dinilai tidak akan punya taring lagi pada saat akhir masa jabatannya, maka sudah barang tentu para parpol yang kemarin beramai-ramai mendekati Pak Jokowi ketika masih ada kepentingan politik, maka sebentar lagi para parpol politik yang beramai-ramai datang kemarin itu akan segera pergi ramai-ramai juga. Tentu hal ini ya yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi ya sebenarnya. Namun dalam pesan tersebut Pak Jokowi ini tidak menyebutkan parpol mana yang dimaksud, akan tetapi ini sangat mengandung arti yang sangat mendalam tentunya. Kalau saya lihat di sini, Presiden Joko Widodo curhat soal dinamika politik. Dia menyindir pihak yang datang ramai-ramai di awal lalu pergi ramai-ramai di akhir. Nah, itulah pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jokowi tak menjelaskan siapa pihak yang dimaksud, namun ia bercerita hal itu saat membahas rasa sanuknya terhadap Nasdem yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meskipun pernah berbeda jalan di Pilpres 2024. Biasanya datang itu ramai-ramai, kemudian terakhir begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem, kata Pak Jokowi pada pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem kemarin. Kemudian Jokowi juga bercerita tentang hubungannya dengan Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem. Dia menyebut Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Politik yang paling sering menemuinya untuk berdiskusi. Jadi memang dari dulu Pak Surya Paloh ini dengan Pak Jokowi memang sangat berteman baik ya, sering diskusi. Pak Surya Paloh juga sering menemani Bapak Jokowi untuk sekedar berdiskusi tentang masalah kebangsaan, tentang masalah kenegaraan dan sebagainya. Kemudian dia juga menegaskan bahwa Pak Jokowi juga mengenang Nasdem sebagai partai yang pertama kali mencalonkannya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jokowi sangat berterima kasih atas itu kepada Pak Surya Paloh. Ya, memang pada saat 2014 dan 2019 Pak Surya Paloh itu adalah termasuk partai politik yang berada di garda terdepan dalam mendukung Pak Jokowi. Karena 2014 dan 2019 mulai pencalonan setelah dipilih dan dalam menjalankan pemerintahan dalam 10 tahun ini saya sangat merasa didukung oleh Partai Nasdem, ujar Pak Jokowi. Jokowi mengakui memang berbeda pilihan dengan Surya Paloh dan Nasdem pada Pilpres 2024 kemarin. Dia menyebut Surya mendukung perubahan dan kemudian sedangkan Pak Jokowi ini mendukung keberlanjutan. Ya, karena bagaimanapun di Pilpres 2024 kemarin yang menjadi wakil presiden adalah putra dari Bapak Jokowi sendiri, yaitu Gibran. Ya, otomatis sudah barang tentu Pak Jokowi mendukung dari Prabowo Subianto dengan wakilnya yakni Gibran, yaitu masalah keberlanjutan. Kemudian dia menilai hal itu sebagai sebuah hal yang wajar. Jokowi berkata sudah biasa menghadapi perbedaan pendapat meskipun dengan pihak yang pernah bekerja sama.
Saya pernah salaman, hari ini salaman, sepakat lalu seminggu kemudian beda. Gak apa-apa, saya kira sangat bagus, ucap Pak Jokowi. Nah, kemudian teman-teman, tentu pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini adalah sebuah kekhawatiran, termasuk kekhawatirannya ketika putra Pak Jokowi yang bernama Kaisang ini gagal dalam mencalonkan sebagai kepala daerah, di mana kegagalan tersebut adalah buntut dari revisi UU yang disahkan oleh MK kemarin tentang batas usia, di mana sempat ada penolakan dari DPR untuk merevisi UU Pilkada tersebut, namun pada akhirnya karena ada sebuah demonstrasi besar-besaran sehingga DPR juga membatalkan tentang adanya revisi tersebut, sehingga mau tidak mau, dan ini sangat berdampak kepada putra dari Bapak Jokowi yang bernama Kaisang tersebut dalam pencalonnya, sehingga dengan begitu Kaisang tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, kemudian sebenarnya apa makna dari perkataan atau pesan Pak Jokowi terkait dengan datang ramai-ramai kemudian pada saat akhir akan ditinggal ramai-ramai? Kalau kita lihat di sini, ini ada politikus dari Partai Golkar yaitu Ahmad Doli. Ia menyatakan bahwa penafsiran kalimat Presiden Jokowi yang membahas soal pihak yang datang ramai-ramai dan ketika pergi juga ditinggal ramai-ramai. Doli mengatakan apa yang disampaikan Jokowi adalah pesan agar semuanya tetap kompak. Kalau saya menanggapinya, itu pesan moral untuk kita semuanya, agar kita tetap harus solid, bisa membangun sinergi, karena kemarin kita dalam kontestasi pemilu itu beda pilihan, tapi sudah selesai, sudah terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, kata Doli di gedung DPR kemarin. Nah, kemudian Doli mengatakan kerjasama untuk membangun Indonesia harus terus dilakukan, hal itu agar tidak ada yang merasa ditinggalkan. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang kemudian merasa disakiti. Saya kira saya menangkap pesannya itu untuk bisa menjaga terus kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang besar. Jadi menurut Doli selaku politisi dari Golkar, dalam menangkap pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwasanya tidak ada partai atau parpol yang dimaksud oleh Pak Jokowi kemudian pergi secara beramai-ramai. Ini adalah sebuah pesan moral kepada kita semua agar dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana Pak Prabowo sebagai presiden dan wakilnya adalah Gibran, ini bagaimana tetap kompak dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, itulah pesan yang ditangkap oleh politisi Golkar ketika ditanya soal pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo membuka kongres ketiga Partai Nasdem. Dalam sambutannya Jokowi sempat menyinggung soal pihak yang datang ramai-ramai dan ketika pergi juga ditinggal ramai-ramai. Jokowi mengaku senang kepada Pak Surya Paloh pada waktu itu yang mendukung keberlanjutan. Dia mengatakan Paloh telah berkomitmen mendukung pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo Subianto. Jokowi menambahkan dia juga menghargai jiwa besar Surya Paloh. Dia menyebutkan Paloh tidak mencalonkan Prabowo, tapi kemudian memberikan dukungan penuh untuk pemerintahan mendatang. Jadi Pak Prabowo Surya Paloh pada waktu Pilpres kemarin tidak didukung oleh Surya Paloh ya. Surya Paloh tidak mendukung Prabowo Subianto. Namun ketika sudah selesai pemilihan dan Prabowo sudah dinyatakan sah menjadi presiden, kemudian Pak Surya Paloh ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Hal itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Surya Paloh. Kemudian terkait dengan isu yang menyatakan bahwa ada keretakan di antara Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto, kalau saya lihat di sini ada Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya akan terus setia mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena memang pada saat sambutan ya Pak Jokowi itu menegaskan bahwasanya ketika menyampaikan ditinggal secara beramai-ramai, dia mengecualikan satu partai, yakni Partai Nasdem atau Bang Surya Paloh. Jadi dalam kesempatan tersebut Pak Jokowi menyampaikan bahwasanya
tidak dengan Pak Surya atau Nasdem atau Pak Surya Paloh, di mana di sini saya lihat Paloh berkomitmen untuk mendukung pemerintahan ini sampai akhir masa jabatan 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Dalam pidatonya kemarin Pak Surya Paloh menyampaikan bahwasanya Pak Surya Paloh akan tetap mendukung Bapak Jokowi pada saat akhir sampai akhir masa jabatannya, akan tetap menjadi teman setia Pak Surya Paloh. Begitu kira-kira yang diungkapkan oleh Pak Surya Paloh kemarin. Pada akhir masa bakti jabatannya, Presiden Jokowi akan tetap menjadi sahabat Nasdem. Kami mengharapkan agar baktinya tetap berlanjut untuk kepentingan bangsa dan negara, kata Paloh pada Kongres ketiga Partai Nasdem. Paloh juga memutuskan untuk mendukung Presiden dan Wapres terpilih 2024 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Paloh menyatakan dukungan Nasdem kepada pemerintahan baru itu tidak diikuti dengan tuntutan jatah menteri kepada Prabowo. Jadi meskipun Pak Surya Paloh itu mendukung keberlanjutan, yakni Prabowo Subianto dengan Gibran, akan tapi Pak Surya Paloh ini tidak meminta jatah menteri ya, kepada Pak Prabowo pada saat roda pemerintahan dipegang oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, kemudian terkait dengan isu keretakan ya, isu keretakan antara hubungan Jokowi dengan Pak Prabowo, apa yang disampaikan oleh Adi Praitno selaku pengamat politik, yang mengatakan bahwasanya mengaku yakin isu itu tidak akan mengganggu pemerintahan. Diketahui staf khusus Presiden Juri Ardiantoro menilai isu itu mengganggu keberlanjutan pemerintahan. Adi Praitno menyebut seharusnya istana tak perlu baper atau tak perlu khawatir, gak ada yang mau ganggu pemerintah. Staf sus tak usah lebay, juga tidak ada yang bicara keretakan Jokowi dan Prabowo. Cukup saja bantah, tak perlu menuding ada yang mau ganggu pemerintahan. Namanya juga publik, bebas bicara apa saja, ujar Adi Praitno. Kemudian dia juga berbicara soal hubungan antar manusia yang tentunya penuh dinamika. Adi Praitno mencontohkan hubungan Jokowi dengan PDIP yang sudah sekian lama terjalin, namun pada akhirnya kandas kongsi, artinya retak juga, kan begitu. Namanya juga manusia, pasti ada kalanya akur dan ada kalanya tidak akur. Hidup itu dunia, hidup di dunia ini hubungan pasti naik turun. Jokowi dulu sama PDIP yang 23 tahun saja bisa pecah kongsi, apalagi cuma dengan Prabowo yang kebetulan titik temunya di Pilpres. Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.